我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dengan kelanjutan perjalanan Xiaoyan? Sebelum itu Mimin mau ngucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuilah kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan kemunculan para pemimpin dari ketiga ras. Ganda Cheng segera merasa ada yang tidak beres dan hatinya pada saat ini benar-benar terasa merinding. Baru pada saat itulah ia memahami ketidakpedulian dan rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Ganda Cheng sepertinya pada saat ini telah jatuh ke dalam sebuah jebakan. Sebuah pemikiran meledak di benak Ganda Cheng dan ia berpikir bahwa Pilpelis pada saat ini benar-benar akan tamat. Ganda Cheng pada akhirnya segera berteriak bahwa klan monster, ras manusia, dan ras iblis bukankah mereka semua mengekspresikan kenetralan? Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar bersatu dan ingin menghancurkan Pilpelis miliknya. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zongfu pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata sebenarnya mereka awalnya netral, tetapi Dan Liyuyan benar-benar memiliki sifat yang sangat tidak baik. Aliansi bisnis yang dipimpin oleh adiknya telah memperlakukan Pilpelis dengan baik, tetapi Pilpelis benar-benar mengancam akan memutuskan pasokan ramuan kepada aliansi bisnis. Tampaknya Pilpelis benar-benar telah menelan semua ini untuk dirinya sendiri. Sebaiknya pada saat ini Pilpelis berinisiatif untuk menyerah dan mereka tidak akan mempersulit Pilpelis. Dengan kemunculan ketiga pasukan ini, posisi dari Xiao Minshen pada saat ini benar-benar jatuh dalam posisi yang menguntungkan. Meskipun jumlah orang yang dibawa oleh ketiga ras tersebut tidak banyak, tetapi jika itu dijumlahkan totalnya melebihi pasukan yang dimiliki oleh Pilpelis. Selain itu, ketiga pasukan ini benar-benar dipimpin oleh elit dari klan masing-masing. Mereka benar-benar memiliki kekuatan superior dan situasi dari pertempuran ini segera berbalik. Di sisi lain, di dalam pertempuran pada saat ini, Danyan yang telah menjadi boneka iblis benar-benar tidak sadarkan diri. Pada saat ini satu-satunya pemikiran di dalam benaknya adalah membunuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menderita kerugian di tangan boneka iblis Danyan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas lega melihat bayangan darah yang bergegas menuju ke arahnya lagi. Xiaoyan segera mengeluarkan baju besi spiritual dan beberapa sinar cahaya terbang keluar dari tengah alisnya. Cahaya ini dengan cepat mengeras dan berubah menjadi satu set baju besi spiritual yang sangat megah. Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah berubah menjadi sosok yang berbeda, seolah-olah telah menjadi dewa perang. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan sekali lagi melemparkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dan menatap ke arah boneka iblis Danyan. Kecepatan dari boneka iblis Danyan ini sangat cepat. Pada akhirnya teknik 1000 bayangan Xiaoyan pun segera menghantam ke arah Danyan. Kecepatan dari Danyan pada saat ini telah sangat melambat oleh serangan dari Xiaoyan. Namun pada saat serangan ini berjarak 1 meter, tiba-tiba sosok boneka iblis Danyan pun segera menghindar. Xiaoyan seketika terkejut melihat Danyan yang benar-benar menghindari serangannya. Xiaoyan kembali dikejutkan karena pada saat berikutnya sosok Danyan muncul, ia telah melesat di atas kelapa Xiaoyan. Telapak tangan Danyan yang berwarna darah pada saat ini segera dilesatkan. Ia bergerak menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat menakjubkan dan jelas Xiaoyan pada saat ini tidak mungkin menyingkir. Api surgawi pun segera membungkus tinju di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melakukan benturan secara langsung. Benturan segera terjadi dengan kedua telapak tangan yang pada saat ini saling menempel. Energi di sekitarnya seketika meledak secara langsung. Gelombang kejut pada saat ini segera menyebar ke segala arah akibat dari gesekan kedua telapak tangan.
Pada saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang mundur. Xiaoyan mengutuk secara diam-diam, sungguh sangat sial karena kekuatan fisik dari boneka iblis Danyan ini sangat kuat. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan juga merasakan bahwa kekuatannya pada saat ini semakin melemah. Selain itu, kekuatan dari boneka iblis Danyan pada saat ini bahkan tidak berkurang sama sekali. Samar-samar Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan tekanan dari serangan Danyan bertambah kuat. Api surgawi pun pada saat ini dengan cepat berkumpul di antara tinju Xiaoyan, dan Xiaoyan pada saat ini segera menggunakan api surgawi tersebut untuk menghilangkan kekuatan Danyan. Setelah energi dari api surgawi ini berkumpul, Xiaoyan pun segera berteriak dan ledakan pada saat ini segera terjadi. Kedua sosok itu pun pada akhirnya segera mundur di tengah-tengah benturan yang sangat keras. Setelah benturan ini, Kaisar Monster Zhan Huan segera terkejut. Ia benar-benar berkata dengan takjub bahwa aura dari Xiaoyan ini sebenarnya berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Ia tidak menyangka bahwa peningkatan kecepatan Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat. Pada saat sebelumnya mereka bertemu, ia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Namun hanya dalam waktu beberapa bulan, Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Mendengar hal ini, Zhen Zongfu juga hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kelapanya. Setelah itu ia pun segera menoleh ke arah Danyan. Ia segera berkata bahwa Dan Liuyan pada saat ini benar-benar melakukan hal yang kejam kepada ahli warisnya. Apakah hati nurani dari Dan Liuyan pada saat ini telah dimakan oleh seekor anjing? Menanggapi hal tersebut, Dan Dacheng pun tersenyum kecut dan menjawab pertanyaan dari Zhen Zongfu. Ia berkata bahwa harapan terbesar yang dimiliki oleh Danyan adalah membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu pada saat ini Dan Dacheng hanya berusaha untuk membantu memenuhi keinginannya. Mendengar perkataan tersebut, Zhen Zongfu pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Zhan Huan pada saat ini segera berbicara agar Dan Dacheng pada saat ini lebih baik menyerah. Yang terbaik pada saat ini adalah mereka berdamai dan Dan Dacheng jangan meneruskan pertempuran ini. Menanggapi hal tersebut, Dan Dacheng seketika meraung dengan gila dengan kemarahan yang melonjak. Ia segera berkata bahwa ia tidak akan berdamai. Anak-anaknya yang bernama Dan Bingyan, Dan Ding, dan Danyan semuanya telah mati di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin pada saat ini Dan Dacheng memutuskan untuk berdamai? Jika mereka semua pada saat ini benar-benar ingin memaksa Dan Dacheng, maka ia pada saat ini harus melangkahi mayat Dan Dacheng. Setelah mengucapkan hal ini, Dan Dacheng pun segera mundur. Ia memerintahkan semua pasukannya pada saat ini untuk membentuk formasi agung Dewa Pil. Setelah mendengar perkataan ini, semua murid dari Pil Pele segera menuangkan doki mereka. 5 cahaya melesat ke langit bersamaan dengan semua murid yang pada saat ini duduk bersila. Dan Dacheng pada saat ini segera berdiri di tengah dan menjadi inti dari formasi. Melihat hal ini, Zhen Zongfu pun tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera berteriak memerintahkan semuanya untuk mundur. Semua pasukan segera mundur, tetapi beberapa murid di udara yang tidak bisa bereaksi segera diselimuti oleh cahaya. Tubuh mereka mulai terbakar dan seketika mereka benar-benar berubah menjadi abu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sinar cahaya benar-benar telah berkumpul. Target dari Dan Dacheng pada saat ini adalah arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang bertempur melawan boneka iblis Danyan. Dan Dacheng benar-benar ingin membunuh Xiaoyan tidak peduli apapun yang harus ia lakukan. Pada akhirnya sinar cahaya ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang berada dalam pertempuran yang tidak bisa dipisahkan dengan boneka iblis Danyan pada saat ini benar-benar mengalami krisis hidup dan mati. Xiaoyan bisa merasakan ada serangan yang menakutkan yang datang dan Xiaoyan pada saat ini segera waspada.
Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari serangan ini benar-benar sangat kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengelak sama sekali dan pancaran dari cahaya ini benar-benar sangat luas. Xiaoyan yakin bahwa jika Xiaoyan terkena oleh cahaya ini, maka Xiaoyan benar-benar akan bisa terluka parah. Xiaoyan tahu betul kekuatannya dan pada saat ini Xiaoyan segera bergumam di dalam hatinya. Xiaoyan meminta Zanlao untuk dengan cepat bergerak karena Xiaoyan pada saat ini yakin ia akan mati jika terkena serangan ini. Xiaoyan juga pada saat ini teringat kepada senior Xiao Wutian dan Xiaoyan segera meminta tolong. Pada saat yang bersamaan Zhen Zongfu dan Zhan Huan juga pada saat ini bergegas membantu. Namun pergerakan mereka benar-benar lambat jika dibandingkan dengan serangan cahaya yang melesat. Oleh karena itu mereka tentu saja tidak akan bisa membantu Xiaoyan untuk memblokir pukulan fatal ini. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi ketika seberkas sinar cahaya ini berada dalam jarak 1 meter. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersiap, tetapi ada sesuatu yang mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan menemukan bahwa seberkas cahaya ini benar-benar berhenti dan semua orang yang berada di sekitar seolah-olah sedang membeku. Xiaoyan juga dapat melihat Zhen Zongfu dan Zhan Huan pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi khawatir. Xiaoyan melihat Feng Fang, Xiaozan, Ziying, dan Long Yi yang pada saat ini juga hanya bisa terdiam. Hati Xiaoyan seketika menghangat dan Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini waktu benar-benar telah terhenti. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya, pasti ini adalah sosok senior Xiao Wutian yang membantu Xiaoyan. Bersamaan dengan itu suara sosok tua segera terdengar di telinga Xiaoyan. Ia berkata bahwa anak laki-laki ini benar-benar tidak dapat menyelesaikan hal ini. Melihat hal ini membuat ia bertanya-tanya mengapa kehendak langit memilih Xiaoyan. Bukankah jika begitu permasalahannya maka pilihan dari kehendak langit ini dapat diragukan? Senior Xiao Wutian pada akhirnya segera menghela nafas dan lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata tampaknya tidak menjadi permasalahan jika pada saat ini ia sedikit memberi pengetahuan kepada Xiaoyan. Ia akan memberitahu Xiaoyan untuk menyadari sebuah keberuntungan. Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk melarutkan kekuatan ini. Hal ini akan menjadi sarana bagi Xiaoyan di masa depan ketika Xiaoyan berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak mengerti keberuntungan macam apa dari kekuatan dunia yang dimaksud oleh senior Xiao Wutian. Xiaoyan merenung sejenak dan menyadari mungkinkah itu adalah kekuatan misterius yang Xiaoyan rasakan baru-baru ini. Xiaoyan pada akhirnya memejamkan mata dan segera mencari-cari di sekujur tubuhnya. Xiaoyan segera menemukan kekuatan misterius dan Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya. Mata emas seketika menyala di mata Xiaoyan dengan api yang kembali muncul. Bersamaan dengan itu mutiara transparan perlahan terbang keluar di antara alis Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera bertanya kepada senior Xiao Wutian apakah ini adalah kekuatan ruang tanpa batas. Menanggapi hal tersebut, senior Xiao Wutian pun segera berkata bahwa penelitian Xiaoyan cukup bagus. Hal ini akan cukup untuk melarutkan kekuatan sinar cahaya yang menyerang kepada Xiaoyan. Setelah suara ini terdengar dan sebelum Xiaoyan dapat berbicara, waktu kembali berjalan dan lingkungan segera kembali normal. Xiaoyan melihat seberkas cahaya yang pada saat ini akan menghantamnya, tetapi pada saat ini ada manik transparan yang menghalanginya. Manik transparan ini segera berubah menjadi lubang hitam dan pancaran cahaya pun seketika langsung diserap. Tak berselang lama pancaran cahaya ini segera dimuntahkan kembali dalam sekejap dan arahnya pada saat ini berbalik menuju ke arah Danda Cheng. Melihat hal ini semua orang seketika terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi dan bagaimana hal ini bisa mungkin.
Seberkas cahaya ini benar-benar tidak mengenai Xiaoyan dan mengapa mereka segera memantul kembali. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya metode apakah yang pada saat ini digunakan oleh bocah ini. Di sisi lain Dan Daceng juga pada saat ini benar-benar terkejut. Tetapi ia buru-buru mengerahkan kekuatannya karena ia tidak memiliki waktu untuk menghadapi keterkejutannya. Ia mencoba mengumpulkan seberkas cahaya baru untuk menangkal seberkas cahaya yang memantul. Dan Daceng dengan paksa menjalankan formasi dengan cepat, tetapi hasilnya pada saat ini sangatlah lambat. Puluhan ribu orang yang duduk bersila pada saat ini layu satu demi satu. Semakin banyak murid yang sekarat, tetapi pada saat ini Danyan benar-benar tidak peduli mengenai hal tersebut. Ia memerintahkan semua murid untuk segera mentransfer energi Doki kepadanya. Pada akhirnya energi cahaya berkumpul dan Daceng sekali lagi melepaskan kekuatan formasi besar. Kedua cahaya ini pun seketika langsung bersentuhan dan mereka langsung meledak dan semua bangunan di sekitarnya seketika terguling. Kekuatan ledakan energi ini sangat kuat dan orang-orang yang berada sangat jauh pada saat ini juga terpengaruh. Area di mana Pilhol berada pada saat ini benar-benar runtuh. Fluktuasi energi langsung meruntuhkan bangunan ke tanah dan beberapa dari murid yang pada saat ini membentuk formasi segera menyemburkan seteguk besar darah. Formasi dari Pil Palace juga secara bertahap bubar dan sangat banyak murid yang pada saat ini mati. Dan Daceng pada saat ini benar-benar sudah tidak mendapat dukungan formasi dan bergumam apakah Pil Palace pada saat ini akan berhasil atau gagal. Pada akhirnya benturan dahsyat terakhir kembali melonjak ke segala arah. Dan Daceng segera mundur dan rambut Dan Daceng pada saat ini benar-benar acak-acakan dan Daceng terlihat berantakan. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba suara panjang terdengar perlahan. Suara itu seperti ada di bawah tanah dari Pil Palace dan bertanya apakah yang sedang terjadi. Mendengar suara yang familiar ini Dan Daceng pun segera memanggil sosok yang ia sebut leluhur tua. Dan Daceng pada saat ini memiliki ekspresi tampak malu ketika ia mendengar suara tersebut yang baru saja muncul. Tetapi segera matanya langsung bersinar terang dan ia segera pergi mencari sumber suara tersebut terdengar. Bersamaan dengan hal tersebut, mata semua orang pada saat ini segera beralih kepada Pil Palace. Hal ini juga secara alami menarik perhatian dari tiga kaisar yang bertempur. Ketiga kaisar ini telah menempuh banyak kesulitan selama ribuan tahun dan pada saat ini mereka benar-benar sedikit terkejut. Tentu saja dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, mereka pada saat ini telah mengetahui siapa saja sosok kuat yang dimiliki oleh Pil Palace. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada satu orang lagi yang disebut leluhur tua. Mendengar leluhur yang dibicarakan oleh Dan Daceng ini membuat ketiga kaisar benar-benar merasa tegang. Mereka belum pernah mendengar ada leluhur lain yang berada di Pil Palace. Selain itu tentu saja mereka menyadari sosok leluhur ini akan melibatkan seseorang yang memiliki kekuatan yang tidak akan rendah. Sementara itu di bawah aula Pil Palace pada saat ini di antara reruntuhan sinar cahaya keemasan perlahan-lahan muncul dari tanah. Sosok ini sebenarnya adalah ramuan emas dan pada saat ini ramuan tersebut segera berubah menjadi sebuah sosok. Penampilan yang terbentuk pada saat ini terlihat awet muda dengan fitur wajah yang sangat tampan. Melihat sosok ini muncul, Zhen Zongfu pun bertanya-tanya siapakah sosok leluhur tua yang baru saja muncul. Ketiga kaisar pada saat ini benar-benar tercengang melihat sosok yang baru saja muncul dan mereka benar-benar tidak mengenalinya. Pada saat ini Zhen Zongfu juga menderita keterkejutan ketika sosok leluhur tua ini muncul. Ia bergumam bahwa kekuatan dari sosok ini bahkan tidak bisa dirasakan olehnya. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja kekuatan dari sosok tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhen Zongfu. Mendengar hal tersebut, Zhan Huan juga pada saat ini benar-benar sangat terjekut.
Ia pada akhirnya bergumam jika leluhur dari Pilpeles ini lebih kuat dari kaisar manusia. Bukankah seharusnya kekuatan dari orang ini sudah mencapai bintang 9? Pada saat ini ketiga kaisar benar-benar berpikir seberapa kuatkah kekuatan dari leluhur tua yang baru saja muncul. Tetapi mereka menyadari jika leluhur tua ini merupakan bintang 9 Dodi. Tentu saja pada saat ini sosok tersebut tidak akan diperbolehkan untuk ikut bertempur. Berdasarkan hal ini, ketiga kaisar pada akhirnya segera ragu-ragu mengenai kekuatan dari leluhur tua. Zhen Zongfu akhirnya segera berkata bahwa kekuatan dari leluhur tua ini benar-benar harus mereka verifikasi. Sementara itu di sisi lain leluhur dari Pilpeles segera membuka mulutnya perlahan. Ia berkata bahwa ia tidak tahu apakah mereka bertiga memiliki kebencian yang mendalam dengan Pilpeles miliknya. Mengapa pada saat ini mereka benar-benar ingin membantai Pilpeles? Suara dari leluhur Pilpeles ini tidak keras dan tampak hangat, tetapi pada saat ini memancarkan fluktuasi yang menyebar. Merasakan fluktuasi ini, ketiga kaisar pada saat ini benar-benar merasa pasif. Pada akhirnya Zhen Zongfu segera berkata kepada kedua kaisar bahwa pada saat ini situasinya tidak baik. Jika merasakan dari fluktuasi dan suara leluhur tua ini, tampaknya mereka pada saat ini benar-benar harus bersiap untuk bertempur. Zhen Zongfu pun segera bertanya kepada kedua kaisar bagaimana mereka harus bertindak pada saat ini. Ketiganya pada saat ini terdiam beberapa saat. Pada akhirnya Zhan Huan pun melambaikan jubah lengannya dan segera maju selangkah. Ia menatap langsung kepada leluhur tua dari Pilpeles. Ia pun segera berkata bahwa mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam baik di antara generasi lama maupun generasi baru. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini mereka benar-benar harus bertempur. Menanggapi hal tersebut, ekspresi wajah muda dari leluhur tua Pilpeles pun seketika berubah. Sudut mulutnya segera terangkat dan kekerasan ekspresinya segera muncul. Ia pun segera berkata, jika begitu permasalahannya, mari mereka melihat apakah generasi baru mereka akan bisa mengalahkan generasi lama. Begitu kata-kata ini terjatuh, hati dari ketiga kaisar pun seketika tenggelam. Bersamaan dengan itu, leluhur tua dari Pilpeles pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan berteriak. Tanah yang tenang mulai mengeluarkan suara gemetar dan suara itu terus semakin mengeras. Tanah pada akhirnya berterbangan seolah-olah pada saat ini ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Melihat hal ini, Zhen Zongfu pun segera berkata dengan heran dengan mata yang tertuju pada tanah yang bergetar. Ia bergumam apakah yang pada saat ini sedang bersembunyi di bawah tanah dari Pilpeles. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini telah lolos dari serangan susunan cahaya yang sangat besar tidak diberi kesempatan untuk pulih. Boneka iblis Danyan pada saat ini kembali menyerang seperti gelombang pasang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengutuk secara diam-diam, sungguh sangat sial karena makhluk ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Xiaoyan kembali bertempur dengan boneka iblis Danyan dan pertarungan di antara Xiaoyan ini benar-benar sangat intens. Kedua belah pihak bertempur terus-menerus dan terjadi hantaman keras di udara bersamaan dengan suara gemuruh yang bergema di mana-mana. Xiaoyan bergumam bahwa boneka iblis ini adalah boneka tanpa jiwa, oleh karena itu ia kebal terhadap keterampilan bertarung spiritual. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini akan segera mengeluarkan teratai api yang berukuran super. Segera setelah itu Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan teratai api surgawi. Tangan Xiaoyan terus terjalin di depannya dan api surgawi terus menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, bunga teratai api surgawi yang beraneka warna yang besar segera muncul di atas kelapa Xiaoyan. Xiaoyan sudah lama tidak mengeluarkan jurus ini dan pada saat ini kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame benar-benar sangatlah kuat. Pada saat ini jurus ini terbentuk dengan menjalin banyak kekerasan energi dari api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan.
Pada akhirnya Xiaoyan segera menatap ke arah boneka iblis Danyan yang berubah menjadi cahaya pelangi darah melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera melepaskan teratai api ini ke arah boneka iblis Danyan. Suhu tinggi dari teratai api membuat udara di sekitarnya dan ruang tampak terdistorsi. Pada akhirnya Xiaoyan dengan cepat mundur dan ledakan pada saat ini segera terjadi dengan suara yang menggelegar. Teratai api yang meledak ini berubah menjadi bola api dan samar-samar semua orang bisa melihat sosok bayangan di bola api. Sosok ini secara alami adalah Danyan yang benar-benar dihantam oleh bola api. Bola api ini terus membesar hingga menyebabkan suhu tinggi yang langsung mencapai permukaan tanah. Lingkaran demi lingkaran gelombang panas pada saat ini segera menyapu sekeliling dan untuk sesaat semua orang yang berada di tanah benar-benar panik. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah ledakan. Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini mencapai tahap menengah bintang 8 dodi. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan kekuatan maksimumnya, tetapi serangan ini bagi Xiaoyan masih belumlah cukup. Xiaoyan dengan agak tidak berdaya segera bergumam sepertinya Xiaoyan bisa mempelajari keterampilan bertarung yang baru. Xiaoyan teringat di pagoda Xiaoyan masih memiliki sejumlah keterampilan bertarung yang belum Xiaoyan baca. Xiaoyan berpikir setelah pertempuran ini selesai maka Xiaoyan akan segera pergi untuk melihat-lihat. Sementara itu ledakan dahsyat ini tentu saja segera menarik perhatian semua orang. 3 kaisar yang masih berbicara dengan leluhur tua dari Pil Palace, begitu juga dengan Dan Daceng pada saat ini segera mengalihkan pandangan mereka. Mereka menyadari bahwa serangan utama dari Xiaoyan ini benar-benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Tidak hanya momentumnya yang besar, tetapi kekuatan penghancurannya pada saat ini juga mengejutkan. Jin Zhongfu dan Zhan Huan yang memiliki kekuatan di tahap bintang 8 dodi juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mereka merasa jika mereka masing-masing terkena serangan ini, mereka tentu saja pasti akan terluka meskipun tidak mati. Zhen Zhongfu mendecakkan lidah dan bergumam bahwa serangan bocah ini benar-benar menakutkan. Zhan Huan juga pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara itu King Haoran yang telah mengetahui karakter dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Sementara itu gelombang api pada saat ini berangsur-angsur menghilang dan suhu tinggi serta ruang yang terdistorsi perlahan-lahan kembali normal. Sesosok perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang dan sosok ini secara alami adalah boneka iblis Danyan. Mata Dan Daceng pada saat ini memerah ketika ia melihat kondisi Danyan yang menyedihkan. Dan Daceng menyadari bahwa Danyan pada saat ini sudah mati. Tetapi ia benar-benar tidak bisa mempercayai fakta yang berada di hadapannya dan ia tidak ingin kehilangan Danyan pada saat ini. Sementara itu tubuh merah dari boneka iblis Danyan pada saat ini sedikit meleleh karena suhu tinggi dari api surgawi. Salah satu lengannya patah dan wajahnya pada saat ini terlihat terbakar dan terdistorsi. Tetapi meskipun begitu boneka iblis Danyan ini tidak terjatuh. Hal itu dikarenakan mungkin Danyan pada saat ini memang tidak merasakan sakit apapun dari serangan sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Danyan hanya berpikir untuk menghabisi Xiaoyan dan sosoknya segera melesat. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghela nafas ketika melihat sosok Danyan yang belum mati. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan berniat untuk benar-benar menghabisi Danyan. Melihat Danyan yang pada saat ini melesat, Xiaoyan pada akhirnya segera meraung dan kembali menyerang ke arah Danyan. Tentu saja pada saat ini boneka iblis Danyan sudah berada di kekuatan penghujungnya. Kecepatannya juga pada saat ini tidak terlalu cepat dan melihat hal ini Xiaoyan segera menebaskan pedangnya. Tanpa gerakan yang mewah pada saat ini Xiaoyan benar-benar menghantam sosok Danyan. Pada akhirnya sosok Danyan terbentur oleh pedang kuno api surgawi dan detik berikutnya tubuh dan kelapa dari Danyan ini benar-benar dipisahkan.
Kali ini sosok Danyan benar-benar mati dan menghilang dari dunia ini selamanya. Melihat hal ini, Dan Daceng tentu saja benar-benar sangat marah dengan mata yang memerah. Dengan marah dan dipenuhi kesedihan pada saat ini, Dan Daceng segera meneriakkan nama Danyan. Setelah itu ia pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan berteriak agar seseorang dengan cepat membunuh Xiaoyan. Dan Daceng pada saat ini bersedia melakukan apa saja. Ia bersedia untuk menyerahkan api penciptaan 6 ki miliknya, bahkan berikut dengan hidupnya. Pada saat ini Dan Daceng benar-benar kehilangan akal sehatnya dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Sementara itu di sisi lain pertempuran pun berangsur-angsur menjadi lebih sengit dengan getaran tanah yang menjadi semakin intens. Tanah perlahan timbul dan pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari tanah. Semua orang pada saat ini bisa melihat perlahan-lahan munculnya lengan kering yang menonjol di bawah tanah. Lengan kering serupa terus muncul dan jumlah dari tangan ini benar-benar sangatlah banyak. Semua orang bisa memperkirakan jumlah dari tangan ini benar-benar kurang dari puluhan ribu. Di sisi lain, setelah Xiaoyan membunuh boneka iblis Danyan, Xiaoyan dengan cepat terbang menuju posisi 3 penguasa. Xiaoyan juga segera mengirimkan transmisi suara kepada King Mu'er, Xiaozan, Long Yi, Peng Feng, dan Ziying untuk mendekat. Pada akhirnya kelima orang itu pun segera berkumpul bersama di sekitar Xiaoyan. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang muncul di bawah Pil Palace. Semuanya tampak seperti mumi dan mata mereka tidak memiliki pupil. Zhen Zongfu pun bergumam bahwa semua ini adalah boneka iblis dan mungkinkah Pil Palace telah memurnikan semua murid yang mati menjadi boneka iblis. Zhan Huan yang berdiri di samping juga pada saat ini menggertakkan giginya. Zhan Huan merasa sangat muak dengan apa yang dilakukan oleh Dan Daceng, begitu juga dengan Pil Palace. Murid-murid ini semuanya telah berjuang dan mati untuk Pil Palace, tetapi mereka bahkan tidak bisa beristri jahat dengan tenang setelah mati. Zhan Huan pun bergumam bahwa Pil Palace pada saat ini benar-benar gila dan kelewatan. Tidakkah mereka tahu bahwa jika mereka tidak membiarkan tubuh mereka kembali ke langit dan bumi, jiwa-jiwa dari para murid ini akan menjadi hantu yang kesepian dan berapa banyakkah kejahatan yang telah dilakukan oleh Pil Palace. Sementara itu di sisi lain leluhur dari Pil Palace pada saat ini segera membuka mulutnya perlahan. Dengan sedikit kegilaan yang tersembunyi di matanya, ia pada akhirnya segera berkata bahwa hidup dari orang-orang ini adalah milik Pil Palace. Oleh karena itu kematian dari orang-orang ini juga harus menjadi hantu di bawah pengawasan dari Pil Palace. Mendengar hal tersebut pada akhirnya 3 orang kaisar pun hanya bisa menggertakkan gigi mereka secara bersamaan. Pada saat ini mereka menyadari bahwa pertempuran besar benar-benar tidak bisa dihindarkan. Akhirnya mereka segera memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk bersiap bertempur. Setelah mengucapkan hal ini, hati Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar merasa tegang. Ia memikirkan apa yang diucapkan oleh Dan Daceng sebelumnya ketika melihat Danyan menghilang. Zhen Zongfu secara alami mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Kata-kata Dan Ngaceng ini tidak dilakukan lagi sebagai undangan untuk aliansi bayangan yang ikut membantu. Zhen Zongfu juga pada saat ini sangat takut akan satu hal, yakni Guiyin. Guiyin terkenal tangguh di antara para pembunuh yang merupakan Dodi Bintang 8. Hampir dalam konfrontasi langsung hanya ada sedikit lawan di antara Bintang 8 yang bisa berhadapan dengan Guiyin. Meskipun Zhen Zongfu adalah puncak dari Bintang 8, tetapi dalam menghadapi Guiyin tidak dapat dihindari bahwa Guiyin adalah sosok yang sangat sulit untuk dihadapi oleh Zhen Zongfu. Hal itu dikarenakan sosok Guiyin ini benar-benar telah hidup lebih lama jika dibandingkan dengan Zhen Zongfu. Dapat dikatakan ia benar-benar telah menyerap pengalaman dan energi darah yang sangat banyak selama hidupnya.
Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar khawatir jika aliansi bayangan bergabung dalam pertempuran kali ini. Jika begitu permasalahannya, maka Guyin juga pasti akan datang untuk membantu. Jika Guyin datang, maka Zhen Zongfu khawatir 3 orang Dodi bintang 8 di pihaknya harus bekerja sama untuk menghadapinya.